Oke, saat pandemi kemarin mayoritas dari perusahaan menerapkan work from home ya, bekerja dari rumah. Tapi sekarang trennya udah beda lagi nih ya. Trennya udah beda lagi. Trennya saat ini itu hybrid working ya, atau kombinasi kerja dari rumah dan juga kerja dari kantor atau kerja dari mana aja. Oke. Nah, perubahan kebijakan di perusahaan ini mempengaruhi banyak hal seperti model kerja, kemudian cara komunikasi dan juga cara koordinasi kita ya di kantor. Nah, bagaimana ya caranya agar kita bisa melakukan kolaborasi secara efektif saat hybrid working, tapi di saat yang bersamaan juga kita bisa menghasilkan inovasi yang bisa mendorong kinerja perusahaan di kantor. Nah, yuk langsung aja kita simak di Cias Fireside Chat bersama Mas Dwi Ishak. Oke, sekarang kita kedatangan lagi nih. Kalau kemarin ngomongin data, sekarang kedatangan lagi Mas Dwi Ishak. Oke. Halo. Kalau kemarin ngomongin data ya, sekarang kita ngomongin yang lain lagi nih. Oke. Tapi boleh dong, kenalin diri dulu. Oke. Halo teman-teman semua, nama saya adalah Dwi Ishak. Saya saat ini mendirikan satu buah lembaga gitu ya, namanya Data Treasury Indonesia yang membantu para customer saya untuk bisa melihat datanya mereka dan nanti bisa berguna untuk bisnis, untuk bisa lakukan inovasi. Gitu sih. Oke, sip. Tapi sekarang kita ngomongin tentang Hybrid working. ya, tapi lebih ke toolsnya apa nih? Oke. Karena Mas Dwi kan orang IT ya, iya nggak sih? Iya kan, orang IT kan. jadi apa nih tools yang apa ya bisa direkomendasikan ke kita nih? Dimana sekarang kan udah hybrid working nih, kerjanya bisa dari kantor, kemudian nanti kadang-kadang dari mana aja, salah satu dari rumah gitu ya, atau dari Bali, sekarang lagi ngetren ya. Oke, Mas Dwi, ini kan lagi zamannya hybrid working gitu ya, kan perubahan kebijakan, ya kan, dari yang tadi WFH, kemudian sekarang hybrid working. Nah, apa sih perubahan apa lagi sih yang paling penting dan perlu di-highlight gitu? Nomor satu itu adalah sebenarnya kalau kita ngomongin tentang satu buah korporasi yang tidak boleh hilang itu adalah bagaimana caranya kita memonitor kerja supaya nanti performance-nya employee masih tetap oke. Memonitor kerja, Yes. Exactly ya. Gitu. Ya, jangan hybrid working tapi KPI turun. Waduh, kalau KPI turun biasanya profit juga turun ya. Iya, betul. Karena biasanya nanti dihubung-hubungin ke situ tuh kalau sama korporasi. Kalau misalnya lo kerjanya di rumah dan segala macam, apa sih yang udah lo hasilin? Apa yang sudah lo capai di hari ini, atau di pekan ini, atau di bulan ini, gitu segala macam. Apa yang bermanfaat untuk company saat itu? Nah, kalau misalnya kita nggak punya tools untuk bisa melakukan monitoring itu agak sulit, gitu loh. Oke, monitoring dari atasan ke timnya, itu. Dan juga mungkin sesama timnya Sesama kali ya. timnya. Nah, karena kan kalau di satu divisi kan saling berhubungan ya, kayak misalnya aku nggak bisa kerja sendiri kalau nggak ada tim aku gitu kan. Oke, berarti itu yang perlu tahu toolsnya ya. Iya. Tahu toolsnya. Oke, berarti ada banyak ya toolsnya. Banyak banget. Yang tersedia tuh banyak banget di luaran. Dari yang berbayar sampai yang gratis itu banyak banget sih sebenarnya. Oh, dari yang berbayar sampai yang gratis. Sampai yang gratis banyak banget. Berarti nanti di spill ya? Boleh. Tapi kalau sekarang gitu, misalnya kayak tadi untuk memonitor deh Mas Dwi, untuk memonitor karyawan gitu ya, itu biasanya bos harus pakai tools apa nih? Sebenarnya kalau misalnya monitor karyawan itu kan kita berkenaan dengan task, daily task atau weekly task atau monthly task gitu segala macam ya. Nah kalau misalnya kayak gitu sebenarnya banyak banget. Di sana kita bisa punya apa? Notion juga bisa. Kita mau pakai project management tools apapun lah gitu ya untuk satu buah pekerjaan atau satu buah project itu juga bisa. Kalau misalnya kita dapat assignment, kapan harus due date-nya, kapan harus dilaporkannya, ada supporting dokumen atau enggak. Nah, itu kalau misalnya terstruktur, terdokumentasi dengan baik, itu akan jauh lebih mudah kita lakukan monitoring dari tim-timnya kita gitu. Gitu. Oke. Itu untuk monitor kali ya, monitor untuk task. Untuk task ya. Oke, bisa ada Notion gitu ya. Terus apa lagi ya? Biasanya apa ya? Kalau misalnya di platformnya Microsoft, di sana bisa gunakan project management, Microsoft Project. Ada juga baru tahu loh. SharePoint server. Pernah dengar tapi SharePoint server itu juga bisa digunakan untuk itu. Gitu.
Oke, kalau itu kan tadi untuk memonitor ya. Mm-mm. Kayak sekarang kan di hybrid working itu kan cara komunikasi pasti beda dong. Ya, ya. Oke, strategi apa tuh yang bisa kita lakukan ya Mas Mm-mm. Dwi ya? Strategi apa yang bisa kita lakukan atau kita maksimalkan Ya. agar komunikasi kita tuh lancar Mhm. sehingga bisa menghasilkan kolaborasi Ya. antar divisi atau bahkan sesama tim gitu. Yes. Lebih baik gitu. Kalau misalnya kolaborasi, komunikasi, saya agak-agak gimana ya, kalau misalnya ada satu buah korporasi yang saat ini melakukan koordinasi kerja, komunikasi masih tetap pakai WhatsApp. Aduh, kayaknya nyusahin gitu. Kenapa sih bilang nyusahin? Karena di dalam WhatsApp itu ketika saya posting satu buah file lah, dokumen lah atau apa segala macam, saya mesti scrolling dulu ke atas. Capek scrollingnya gitu loh. Kalau misalnya dia kita taruh di dalam attachment dan yang lainnya sih tetap bisa dicari dengan cepat, tapi it's not a great tools lah, gitu ya. So teman-teman bisa gunakan tools-tools yang lain lewat dari Google Workspace misalnya, atau Microsoft SharePoint atau Microsoft Teams, gitu ya. Microsoft Teams itu ada yang buat di desktop, ada yang buat di mobile. So kita bisa melakukan aksesnya kapan aja lewat mobile phone gitu ya. Kita bisa lihat apa komunikasi per masing-masing project, per masing-masing tim. Karena mungkin bisa jadi satu orang itu nggak cuma involved di satu project, tapi involved di multi project, gitu ya. Plus kita juga member dari satu buah departemen atau divisi, yang notabene ada perbincangan-perbincangan yang berbeda lagi di sana. Nah, itu kalau misalnya kita punya multiple WhatsApp group, gitu ya. Wow. Yang notabene udah kecampur dengan WhatsApp keluarga, WhatsApp komunitas gitu kan, ribet gitu. Makanya kita perlu untuk mendiferensiasikan, membedakan toolsnya untuk memudahkan kita nantinya. Gitu. Oke, berarti tools komunikasinya harus jelas gitu ya? Ya. Harus jelas. Tapi kalau hybrid working gitu ya, kalau di tim karena kami di CS pakai Teams juga, itu bisa kelihatan misalnya. Betul. Aku nggak tahu mungkin atasan kita ngecekin kali ini si Sally lagi offline kemana nih? Karena kan ada offline online-nya ya, mungkin bisa dicek dari situ juga ya. Oke, tapi kayaknya bukan dilihat dari online offline-nya kali, tapi dari tas tadi ya. Tasnya dannya udah berapa dalam seminggu, berapa banyak gitu. Tercapai nggak KPI-nya? Tercapai juga apa enggak target-targetnya dan segala macam gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita gunakan Microsoft Platform dengan gunakan Microsoft Teams, itu Microsoft tiap pekan gitu ya, itu ada satu buah email datang ke kita namanya Insight. Oh ya? Yes. Kok nggak pernah baca kali? Nah, ini ketahuan bahwa kita kita melakukan kolaborasi dengan tim kita lewat Outlook, lewat Microsoft SharePoint, ya, lewat beberapa tools yang lainnya, lewat Teams itu berapa jam? Oh, bisa dapat data bisa dapat itu data ya? itu. Gitu. Akhirnya nanti itu bisa jadi satu buah referensi yang kita untuk mengatakan bahwa ini kerjanya kita lebih banyak dipakai di aplikasi ini nih, gitu. Itu bisa ketahuan. Oke. Itu tadi dari Microsoft, kayaknya dari Google juga banyak ya. Banyak lagi ya. Oke, mungkin jadi kalau untuk tools komunikasi yang Mas Dwi sarankan itu adalah karena saya dari dulu itu penggunanya Microsoft Teams ya. Kelihatan ya. Jadi bukannya saya mau endorse Microsoft, enggak, cuman Microsoft Teams itu memang benar-benar fully integrated. Dokumennya kita bisa letakkan di dalam Microsoft SharePoint, gitu ya. Even kalau misalnya kita dapat email, kita bisa lakukan link ke email. Dokumennya nggak perlu kita papain, tetap aja ada di email, tapi kita bisa melakukan link. Itu bisa integrated semua tuh. Gitu, dengan Microsoft Planner, dengan Microsoft Calendar, terus nanti juga bisa kita buatkan automation di situ lewat Microsoft Teams. Oh ya, like what? Like gini, kalau misalnya saya dapat satu buah message di Microsoft Teams berkenaan dengan project A, maka dokumen project A langsung ke copy ke dalam OneDrive. Asalkan sama kali ya? Ininya apa? File Bukan cuma file name-nya sama, tetapi mengandung kata-kata tertentu, maka dia masuk ke dalam folder tertentu di dalam secara OneDrive. Secara otomatis. Baru tahu loh, beneran baru tahu loh. Itu bisa. Wow. Gitu. Bahkan kalau misalnya kita gunakan platformnya Microsoft punya yang namanya Power Automate. Power Automate itu melakukan integrasi ke semuanya. Kalau saya terima email dengan subjek tertentu, maka dia akan masuk ke dalam OneDrive.
Lalu saya langsung dibuatkin task untuk melakukan sesuatu. Itu sudah dibuat automation dan cukup murah. Oh, oke. Gitu. Cukup murah untuk berarti kalau di Microsoft sendiri per orang gitu ya ininya. Per orang Bayarnya, license-nya. license-nya ya. Per orang license-nya. Iya, karena kan laptop kita kayaknya juga kalau yang non Apple ya, pasti kan udah. Masa sih pakai bajakan enggak lah ya? Nggak mungkin lah ya. Enggak. Iya. Oke, itu kalau Microsoft gitu ya, dari Microsoft tools komunikasinya juga udah ada gitu ya. Kemudian file collaboration-nya tadi juga udah ada. Kemudian kalau workspace-nya ada juga ya? Workspace-nya ada juga. Ada juga ya? Ada juga. Oke, lengkap ya? Lengkap. Okay. Jadi kalau misalnya di workspace-nya Microsoft Platform itu ada Microsoft SharePoint. Oh, namanya Microsoft Iya, SharePoint. Microsoft SharePoint itu adalah platform tidak hanya untuk workspace, dia itu bisa jadi intranet company. What? Intranet. Intranet. Iya, intranet company. Okay. Jadi semua informasi berkenaan dengan company tersebut, kita punya SOP, kita punya guideline, kita punya database tertentu, semuanya simpannya di sana dan itu benar-benar online. Cloud based. So kita bisa akses lewat handphone, kita bisa akses lewat tablet, kita bisa akses lewat notebook, PC dan segala macam. Gitu. Nah, di situ juga bisa dijadikan sebagai file collaboration. Kalau misalnya saya bertukar file lewat email, udah nggak zaman. Kenapa udah nggak zaman? Karena yang namanya berkolaborasi dengan teman satu tim atau satu tim divisi kayak, satu tim project kayak dan segala macam, nggak mungkin dokumen itu sekali dibuat langsung final, betul nggak? Yes. Pasti kan ada revisi, gitu ya. Nah, ketika kita bertukar semuanya revisinya lewat email, apa jadinya? Nama filenya adalah Project 2. A versi 1, Iya. Project 2, Project 1 versi 2, Project ini versi 3. Aduh, kita nggak tahu mana yang paling baru. Tapi kalau misalnya kita punya file collaboration tools, yang notabene di sana kita bisa menyimpan file dengan nama file yang sama. Tetapi langsung otomatis dibuatkan versioning-nya. Siapa yang melakukan modifikasi, kapan lakukan modifikasinya, versinya versi berapa, gitu ya. Bahkan kita bisa balik lagi ke versi yang sebelumnya untuk kita lihat. Historinya. Apa sih yang dibuat oleh orang pertama, gitu ya. Itu bisa banget. Kalau kita punya file collaboration tools. Kalau misalnya kita nggak punya itu, waduh, jelimet lah. Taruh di hard drive kita juga di lokal gitu ya. Ini versi 1, ini versi 2, ini versi 3. Tapi kok tanggalnya kayaknya baruan yang versi 1 gitu. Yang bener yang mana gitu loh. Agak sulit gitu. Makanya yang namanya hybrid working itu memastikan bahwa semua informasi, semua dokumen yang ada yang bekerja, yang digunakan di dalam satu buah korporasi harus bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Real time. Kan nggak lucu kalau misalnya Sally bekerja gitu ya, terus naruh dokumen di hard drive. Lalu dirimu umroh misalnya. Waduh, iya. Ya kan? Atau dirimu notabene ada kegiatan sesuatu yang nggak bisa diganggu. Entah itu walimahan lah, entah itu apalah segala macam gitu kan. Kan nggak lucu. Dia lagi cuti ibadah atau lagi ngapain terus kita telepon, file yang kemarin ditaruh di mana ya? Lo kirimin gue lagi dong. Nggak lucu kan? Nah, kalau misalnya kita letakkan di cloud, di mana tempat itu adalah centralized dari semua dokumen informasi kita di dalam satu buah korporasi. So, orang yang berhak melakukan akses itu bisa melakukan akses kapanpun, lewat device apapun, itu yang namanya bisa mendukung hybrid working. Gitu. Oke. Jadi misalnya pun, jadi kalau ada rekan satu timnya yang satu lagi lagi work from Australia misalnya, ya kan itu kan, tapi datanya tetap bisa diakses. Tetap bisa diakses dan juga karena real time tadi. Oke, selain Microsoft juga Google juga lengkap. Google Workspace juga bisa dilakukan itu. Dan mungkin teman-teman di sini pasti familiar lah sama produknya Google gitu ya. Selama ini kita pakai ada Gmail, kemudian Google Sheet gitu Google Sheet, Google Word, Google Doc gitu ya. Nah, teman-teman mungkin juga, saya nggak tahu sudah pernah nyobain atau enggak gitu ya. Kita bekerja di satu dokumen barengan di Google. Kita buka dokumen Google Doc sama-sama, si A ngerjain paragraf pertama atau di halaman pertama, si B yang ngerjain di halaman kedua. Itu bisa barengan.
Oh, bisa barengan ya. Bisa Jadi nggak main tunggu-tungguan Nggak main ya. tunggu-tungguan gitu Pokoknya loh. udah lo ngerjain itu dulu, habis itu nanti baru gua, nggak usah kayak gitu Nggak usah ya. kayak gitu. Bisa barengan dan Iya. selesainya makin cepet. Makin cepet. Apalagi kalau misalnya kita di dunia yang volatile sekarang gitu ya, yang serba cepet, serba agile dan yang lainnya, satset, kita diminta untuk kirim satu buah proposal ke customer. Bagian pertama itu adalah misalnya bagian teknis, bagian kedua bagian komersil, bagian ketiga ada bagian yang lain dan segala macam. Ngapain nunggu? Kalau kerjaan kita udah tahu scope-nya kita apa, ya udah langsung tulis di dokumen yang sama. Kita buka sama-sama, kita langsung call pakai Google Meet, lalu kita langsung kerja di dokumen yang sama, kan bisa. Dimanapun itu. Oke. Gitu loh. It just as simple as that gitu. Gampang banget, mudah banget. Yes. Sebenarnya cuma masalah lu mau lakukan adaptasi atau enggak. Yes. Mau mulai atau enggak gitu. Oke. Cuma itu aja. Oke. Tapi perlu nggak sih Mas Dwi, kalau tadi kan dari tadi kita ngomongnya Microsoft dan juga Google ya, karena memang mereka yang paling lengkap lah ya. Betul. Misal kita pakai tools komunikasi, kemudian tools file collaboration sama workspace-nya itu haruskah dari Microsoft aja gitu? Atau bisa kita kombinasikan gitu? Kalau dari best practice-nya yang Mas Dwi tahu tuh. Kalau dari best practice-nya sih kalau bisa satu platform. Okay. Satu platform. Mau ambil Google ya Google saja. Mau ambil Microsoft ya monggo Microsoft saja gitu ya. Biar tagihannya langsung gitu ya. Bukan cuma soal tagihan, tetapi yang namanya satu environment, satu ekosistem berarti mereka kan sudah well integrated. Yes. Itu yang paling penting. Sudah well integrated. Okay. Nah, dari well integrated itulah kita punya benefit. Gitu. Karena Google dengan Microsoft sebenarnya cost-nya sih nggak terlalu gede ya. Ya let's say antara 80 sampai dengan 125.000 per bulan per employee. Tetapi dengan sebegitu rimpah ruah fitur yang ditawarkan gitu ya, dan kalau misalnya kita bisa maksimalkan, itu akan jauh lebih banyak manfaatnya daripada investasi yang kita berikan. Oke. Gitu. Oke, jadi mending ya udah pakai produk AA gitu semua ya. Iya. Oke. Better gitu. Oke, tadi Mas Dwi sempat mention bahwa sebenarnya sekarang toolsnya juga sudah dimudahkan, tapi ya tinggal orang kantornya aja mau nggak menggunakannya. Itu jadi aku nggak tahu, mungkin ada juga kali ya di luaran sana yang karena udah hybrid gitu kan, ya udah hybrid working, terus nanti gue nanti ketemu nih sama dia di kantor, yang nunggu aja komunikasi nanti pas Rabu gitu misalnya gitu. Itu gimana tuh mengatasi orang-orang yang seperti itu tuh? Itu kan karena udah hybrid gitu kan. Karena kan karyawan zaman sekarang gitu ya, termasuk aku juga kali ya. Itu kalau hybrid tuh bawaannya, aduh mendingan di rumah kan nggak keluar ongkos gitu kan. Terus juga nggak keluar energi gitu kan. Di rumah udah langsung enak gitu. Dan kebanyakan bisa lebih produktif gitu kalau di rumah gitu. Nah, itu gimana tuh untuk mengatasi? Sebenarnya poinnya adalah target. Ketika targetnya itu sudah di-define secara tight, ya, tetapi reasonable. Ya, kalau misalnya lo kerjain nanti nunggu Rabu, yakin selesai. Karena Kamis itu kita mesti bisa submit, gitu ya. Semuanya adalah di-define dari targetnya aja. Kalau misalnya targetnya memang mencukupi, maksudnya adalah bisa dilakukan dengan lebih cepat kita menyelesaikan, akan jauh lebih enak kan jadinya kerjaannya. Apapun itu ya. Iya, gitu. Oke. Berarti memang udah mau nggak mau tools tadi tetap harus kita adopsi, harus kita pakai gitu ya. Iya. Saya belajar dari Pegadaian kalau nggak salah, tempo hari pernah punya sesi dengan Mas Indra gitu ya. Mereka pada saat pertama kali pandemi terjadi itu mereka langsung jebret, langsung keluar satu buah memo mengatakan bahwa we have to move to Google Workspace. Oh, oke. Langsung. Itu ada satu buah direction dari manajemennya bilang bahwa kita pindah langsung ke sana karena nggak mungkin lagi kita datang ke kantor. Gitu ya. Nah, itu yang penting. Bahwa top level management perlu mengeluarkan satu buah statement, satu buah decision bahwa ini adalah sebuah keharusan. Gitu loh. Tetapi perlu didukung dengan gimana cara lakukan sosialisasinya ke karyawannya supaya karyawannya bisa menggunakannya. Adaptasinya cepat. Yes. Gitu ya. Oke, berarti memang yang udah kunci banget nih, top level manajemen udah harus cepat gitu ya. Iya.
Oke, dan mungkin kalau terkait toolsnya apa itu bisa dibantu dengan tim-timnya kali ya. Betul. Yang penting dari atasannya dulu nih, Iya. bahwa percaya bahwa ini penting, Yes. harus segera. Tadi kalau kata atasannya Pegadaian, cepat, move-nya cepat. Iya. Oke. Dan oke, kalau tantangan pasti ada aja nih. Misal top level atasan udah oke nih. Atasan udah oke. Kadang bawa nadu, ngapain lagi sini bos, ngapain ini tools baru, ini lagi, capek lagi gitu. Iya. Gitu. Gimana menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi? Jadikan itu sebagai satu buah target personal. Para leader di bawahnya. Gitu ya, bahwa tempo hari pada saat saya kerja di satu buah perusahaan oil and gas Amerika, itu ada satu leader bilang bahwa gue nggak mau terima dokumen dalam bentuk email. Oke. Dia langsung ngasih statement gitu ya? Yes. Pokoknya semuanya you have to put it on the SharePoint. Baru mau saya review. Kalau kirim ke email, saya nggak mau review. As simple as that. Gitu. Itu ketika seperti itu akan memaksa orang bahwa aduh, gue mesti belajar. Makanya pertama kali pandemi datang di tahun 2020. Orang-orang yang cepat melakukan adaptasi di tahun itu sampai dengan tahun 2001 awal semester pertama gitu ya. Orang yang cepat melakukan adaptasi, alhamdulillah mereka survive tuh sekarang. Mostly-nya mereka survive. Kenapa? Karena mereka lebih cepat melakukan adaptasi. Tetapi kalau misalnya orang yang santai-santai aja dari pertama kali pandemi ini datang, mereka santai-santai aja. Aduh, sampai ada yang maksa. Ada beberapa korporasi yang maksa. Pokoknya nggak mau tahu. Kalau misalnya nggak tumbang, tetap datang ke kantor. Itu ada korporasi begitu. Kalau belum tumbang ya. Iya. Kalau belum dirawat gitu ya, belum koma. Pokoknya tetap datang ke kantor. Kenapa? Karena kantor itu lebih bersih daripada rumahmu, katanya gitu. Karena pagi sama sore kantor disemprot dan yang lainnya. Dan saya pernah ngalamin kerja di kantor seperti itu. Wow. Di tahun 2021 itu ya, itu pandemi lagi tinggi-tingginya itu masih itu kan. Itu saya nggak boleh WFH. Tiap hari ke kantor, tiap hari pakai masker. Dan si ownernya bilang begitu. Gitu. Walhasil sekarang proses adaptasi, mereka tidak menerima hibrid dan segala macam, ya jadi lambat ya. Bukan cuma lebih lambat, ini akan jadi disadvantage buat mereka. Orang-orang muda sekarang, orang-orang anak-anak milenial itu sekarang lebih cari kantor yang bisa hibrid. Begitu dia dapat gitu, alah udahlah gue cari yang tempat yang lain. Betul. Mereka begitu sekarang. Ngapain gue tiap hari juga ke kantor gitu kan? Ngabisin ongkos dan yang lainnya, plus waktu yang terbuang pada saat kita lakukan travel ke kantor, pulang, balik dan segala macam, itu jauh lebih banyak sebenarnya. Apalagi kalau di Jakarta musim hujan, aduh. Yes. Salah satu teman saya kemarin baru cerita bahwa dia kantornya di sini, di perusahaan susu itu, rumahnya di Balaraja. Balaraja, jauh banget loh itu. 2,5 jam. 2,5 jam. Pulang balik 5 jam. Pulang balik 5 jam ya? Yes. Wow. Bayangkan. Dan memang keuntungan hybrid working ini, perusahaan bisa meng-hire orang-orang kompeten dari luar negeri gitu ya, yang nggak mesti harus datang ke Indonesia. Betul gitu banget. Kan. Dengan jarak jauh udah enak gitu. Iya, dan sekarang banyak, ya nggak tahu ya, banyak atau enggak gitu ya. Tapi yang saya tahu ada beberapa orang yang saya kenal, mereka lakukan dual working. Oke. Yang satu, mereka kerja di kantornya mereka mengerjakan pekerjaannya dan segala macam. Setelah itu dari jam 6 sore sampai dengan jam 11 dan segala macam, mereka remote work untuk yang di luar. Biar penghasilannya makin banyak ya. Iya. Dan itu ngebuka kesempatan gitu ya, supaya orang bisa bekerja remote work. Bahkan saya masuk ke dalam satu buah komunitas, namanya adalah saya lupa. Jadi orang-orang yang nyari kerja remote semua. Australia, Malaysia, Singapura dan segala macam, dan mostly ya mereka pendapatannya jauh lebih besar dibandingkan orang-orang yang cuma kerja di situ-situ aja. Gitu. Oke, itulah ya keuntungannya. Tapi memang yang paling penting itu untuk hybrid itu apa? Cara komunikasinya jelas gitu ya.
Nomor satu itu adalah communication tools-nya harus benar. jelas. Harus benar. Benar, Oke. gitu ya. Benar itu bukan berarti bahwa percuma kita pakai tools yang oke, tetapi cara penggunaannya Oke. ya Oke. nggak tepat, itu nggak juga, gitu, nggak mencapai targetnya juga. So semua itu kan cuma tools ya. Kuncinya kan kita di people, ya kan? Ya. Percuma kita punya tools yang oke, sudah punya fitur yang banyak, tetapi kita tidak bisa menggunakan atau tidak bisa memaksimalkan apa yang sudah kita punya, nah itu kan problem. Gitu. Jadi yang paling penting adalah di kitanya. Di kitanya. Bagaimana bisa bisa memanfaatkan tools-tools tadi ya. Iya, secara maksimal. Secara maksimal. Poinnya ya. itu, secara maksimal. Oke. Tapi kayak misal tools tadi gitu ya Mas Dwi. Itu kan bisa membuat kita tujuannya kan pasti biar komunikasi lancar gitu, bisa menciptakan kolaborasi. Tapi selain itu tujuan dari adanya tools ini apa sih Mas Dwi? Yang pasti adalah efisiensi. Efisiensi waktu untuk bisa mengerjakan atau menyelesaikan satu buah tugas tertentu. Gitu. Tanpa ada toolsnya itu mungkin pekerjaan kita ya let's say untuk bikin proposal untuk disapin ke customer ya normalnya 2 hari lah. Gitu ya. Tetapi dengan adanya tools itu, kalau bisa 3 jam atau 4 jam ya kenapa enggak? Gitu. Karena saya pernah ngalamin, saya ingin mencari CV engineer yang dibutuhkan untuk satu buah project yang harus disubmit hari ini. Kurang. Ada 2 orang, ada 2 nama lagi CV yang kurang. Nggak nemu-nemu. Wah hasil gimana? Saya nggak bisa submit tendernya. Itu kan painful. Gitu ya. Cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara nyimpen dokumennya nggak tepat. Gitu. Nggak semua orang tahu nyimpennya. Gara-gara nyimpen dokumennya? Iya. Wow. Gara-gara nyimpen dokumennya. Jadi lalu terhambat ya. Pada saat saya pernah bekerja di oil and gas, di Indonesia ini, ada satu mesin pompa angguk yang buat narik minyak itu rusak. Diganti maintenance-nya, mesinnya dan segala macam. Tetapi guideline untuk bagaimana memasangnya, itu keteter kemana dokumennya. Kebayang dong, mesin pompa angguk 1 jam saja menghasilkan sekian puluh atau sekian ratus barel. Kalau misalnya dia downtime 1 minggu, berapa kerugian yang bisa? Wow, oke. Kita accept gitu ya. Cuma gara-gara dokumen untuk bisa melakukan instalasi dari mesin itu nggak ketemu. Oke. Itu lebih banyak lebih banyak kerugiannya kalau saya bilang. Kalau misalnya kita nggak menyimpan informasi sesuai dengan tempatnya. Oke, mungkin teman-teman sekarang udah ini kali ya, mungkin yang udah make tools tadi bisa dimaksimalkan. Betul, ya. itu ya poinnya. Itu poinnya. Bisa dimaksimalkan. Oke, tapi gini Mas Dwi, untuk memaksimalkan tools tadi gitu ya, atau mungkin ada perusahaan malah yang belum mengadopsi gitu ya, sekarang masih pakai email dan juga WhatsApp gitu ya. Tipsnya gimana nih Mas Dwi? Kayak misalkan apakah perlu ya, kalau tadi kan dari atasan dulu gitu ke bawahan, atasannya harus realize dulu nih bahwa ya itu penting gitu. Ya. Pokoknya tipsnya tuh apa? Tipsnya nomor 1 itu adalah budget. Seberapa urgent. Seberapa urgent. Okay. Seberapa urgent. Kalau misalnya memang sudah diputuskan itu hybrid working, maka mau nggak mau bahwa kita harus gunakan tools-tools tersebut. Gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah apa yang sudah kita punya sekarang. Dicek lagi. Dicek lagi. Jangan-jangan setelah diinventarisir, kita punya loh tools ini, kita punya loh sistem ini, kita punya loh aplikasi ini dan segala macam. Tapi selama ini kita cuma bayar license-nya. Nggak pernah dipakai. Waduh, itu banyak banget deh. Iya. Banyak banget. Silakan dicek ya teman-teman. Jangan-jangan teman-teman udah spendingnya, money-nya terus-terusan tiap bulan atau tiap tahun, tetapi nggak pernah dimaksimalin. Atau yang dipakai itu cuma 5% fiturnya. Nggak nyampe 50%. Itu kan sayang banget. Full ya? Bayarnya full. Nah ini diinventarisir dulu. Sebisa mungkin kita bisa maksimalkan apapun yang kita punya. Kalau misalnya ternyata, wah beneran kita udah nggak punya dan yang lainnya yang bisa digunakan untuk menunjang dari hybrid working gitu ya, ya udah cari dulu yang gratisan. Banyak banget gratisan di luar itu. Ya, yang bisa ngebantuin kita untuk bisa bekerja seperti
layaknya ya orang bisa kerja dimanapun lah, pokok poinnya adalah gitu kan. Lalu berikutnya kalau misalnya ternyata punya budgetnya, silahkan berinvestasi dengan yang lebih baik. Gitu. Budget itu menjadi kunci. Yep. Tetapi yang perlu dipikirkan lagi adalah kalau misalnya saya lakukan investasi sekian puluh juta atau sekian ratus juta, tetapi bisa menyelamatkan kerugian saya kalau misalnya saya tidak lakukan implementasi itu, nah itu juga perlu dipikirkan. Gitu. Jangan-jangan memang ya kita butuh investasi dulu supaya kita nggak rugi, gitu ya, berkepanjangan dan segala macam. Itu sih poinnya. Oke, itu tadi ya tipsnya. Yang penting ada budget. Kemudian apa tadi? Apa yang kita punya? Resources-nya yang kita punya sekarang itu apa? Sistemnya. Ya kalau misalnya udah ada, ya pakai aja. Maksimalkan. Oke. Tapi penting nggak sih Mas, hybrid working biasanya kan anak-anak milenial gitu ya, anak-anak Gen Z itu milih lebih suka kantor yang hybrid working dan jamnya fleksibel karena jamnya fleksibel ya. Nah, itu. Dan gimana nih kayak para atasan nih menghadapi hybrid working, perlu nggak menyamakan itu dulu tuh jam kerjanya? Ya. Kalau aku dari kacamata HR misalnya, atau aku menjadi level management, aku maunya aku itu adalah dari jam head office. Gitu ya. Itu normal lah, let's say 8 to 5 gitu ya segala macam. Tetapi itu nggak mesti saklek seperti itu. Kalau misalnya bisa dibuatkan fleksibel, oke, dibuatkan fleksibel. Poinnya adalah sebenarnya bukan di waktu. Poinnya itu adalah targetnya tercapai atau enggak. Itu ya. Gitu jadi mau kerja jam berapapun yang penting target tercapai ya. Yes. Tetapi kalau teman-teman timku dulu yang pada saat aku masih di dalam korporasi gitu ya, mereka bilang bahwa targetnya tanggal sekian ya. Itu 11.59 kan Pak, dibilang gitu. jadi kirimnya 11.59. 11.59 gitu. Jadi kalau misalnya sudah lewat 11.59 saya kasih punishment gitu kan. Ya, lo kan janjinya 11.59. Sampai gue tungguin nih jam 12 berapa nggak ada juga emailnya atau nggak ada juga dokumennya, ya berarti punishment dong gitu. Nah, akan lebih baik memang ada komunikasi yang jelas dan ada understanding yang sama-sama gitu ya antara para leader dengan timnya. Yang penting adalah targetnya dulu. Karena ketika target itu tercapai, maka semestinya apapun yang ingin dicapai di dalam satu buah korporasi juga akan terbantu kan. Gitu. Nggak penting sih sebenarnya mau jam berapa aja. Yang penting target. Yang penting targetnya. Ketika target hari ini sudah selesai, ya lo mau lele monggo silahkan. Lo mau belajar lagi satu hal lagi yang baru, nambah knowledge baru dan segala macam, ya monggo silahkan. Yang penting target hari ini dikelarin dulu. Gitu. Oke, wow. Ini jadi insight baru nih kita nih. Jadi kita dapat tools apa yang cocok gitu ya, based on your budget atau based on your corporate gitu ya. Dan thank you so much nih Mas Dwi. Tapi boleh kali ya terakhir, biasa quote of the day. Quote of the day-nya mungkin sekarang lebih ke apapun yang kita lakukan itu sebisa mungkin gak nyusahin orang. Oke. Gitu. Jadi bekerja sama, melakukan kolaborasi itu penting. Tetapi jangan sampai karena keterbatasan kita atau karena kelalaian kita itu membuat orang menjadi susah karena kita. Oke, ya penting tuh ya. Ya, itu poinnya kolaborasi kan gitu, sama-sama untung. Menguntungkan gitu. Ya. Yes. Oke, sip. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini sudah makin asik nih kolaborasinya karena udah jelas toolsnya dan tadi yang penting targetnya ya. Targetnya ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Itu toolsnya udah tahu, dikasih tahu juga tadi sama Mas Dwi ya. Oke Mas Dwi, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini udah kedua kalinya nih, seneng banget loh. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan nanti kalau kita undang lagi gitu ya. Insya Allah. Atau tiap weekend aja kesini gimana? Oke, sip. Thank you Mas Dwi. Terima kasih banyak. Stay safe.